Dia siapa yang dia kafirkan? Asy'ariyah, Dari dia kafir-kafirkan. Makanya kalau saya membantah pemahaman-pemahaman daripada itu Soleh Pawajan, Bin Baj, Bisa atau ndak antum buktikan kalau mereka iya, mengkafir-kafirkan Asy'ariyah? makanya Oke, saya tampilin data ya. membuktikan. Boleh saya tampilin data? Boleh. Naik Ustaz Andir. Saya naikkan dulu. Sabar. Naik datanya. Ulama-ulama kami dikafir-kafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, sedangkan di dalam kitab Ittihab nih, sarah daripada kitab Ihya karangan Syekh Al-Jabidi, Murtado Al-Jabidi, Ini tidak utliku buktinya. al-sunnah wal jamaah fal muradu biha al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Makanya kalau misalkan ada satu pemahaman-pemahaman yang menggodok atau menjelekan daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah, dikatakan ahli sesat, ahli kalam. Sedangkan di negara Republik Indonesia khususnya, dari mulai pesantren Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, semuanya penganut daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bahkan Syekh Nawawi juga kepada itu Asy'ariyah dan Maturidiyah pasti akan dibantai pemahaman yang menyesatkan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Siapapun dia, mau udangnya segede ban pes, Pak. Host, tolong besarkan host. Astagfirullah. Tolong besarkan host. Oh, cuma Wan yang bisa besarkan kalau model seperti ini. Ya, besarkan. Ini kitabnya, Kitab Nawaqidul Islam. Baca. Ya. Penulisnya Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab. Host, bisa dibesarkan host? Nah, ini Al-Imam Ad-Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ibnu Sulaiman At-Tamim. Ini syarahnya yang disyarah oleh Al-Ghamidi. Kita lihat ini. Nah, Belum syarah besar, Nawaqidul Islam Khalid ibni Ali Al-Mardi nih, Al-Ghamidi. Kita lihat di halaman 412. Empat ratus dua belas, 40234. Nah, 409, 10, 411, 412 ya. Ini lihat antum di bawah. Nih, yang pertama Maki ibn Thalib, yang kedua Kusairi, yang ketiga Imam Al-Ghazali. Apa kata dia? Tuh, Al-Kailai, Al-Sorsori. Apa di bawahnya ini? Wa min a'immatil kuburiyah al-musyrikah fi quruni tsamin. Ya. Jadi ini ada bukti. Belum lagi ini buku karya ulama Wahabi, Ustadz Wahabi, orang Indonesia. Kita lihat nama bukunya, yang bukunya Mulia dengan Manhaj Salaf atau Mulia dengan Manjat Salak. Siapa mualifnya? Al-Alamah Al-Arifillah. Dia dengan Manjat Salak karya Yazid bin Abdul Qadir Janggot. Kita lihat di bab 13. Kita lihat di bab 13. Istighfar antum, akhi. Itu orang sudah meninggal, antum hina-hinakan seperti itu Ya, adab antum itu bagaimana? Oke. Ya Allah, ya Kalau Allah. Wahabi punya adab, tarik Gila buku ini. antum sebenarnya. Tarik buku ini Iya. dari pasaran. Tapi gila antum. Nah, ini. Gila antum. Nah, ini. Tidak ada Dengerin dulu. Rasulullah seperti itu. Dengerin dulu. Ini fakta. Firqah sesat dan menyesatkan. Ini nomor 8-nya apa? Asy'ariyah, nomor 9 Maturidiyah. Terus ini nih, jemaah tabligh disesatkan, tasawuf disesatkan. Kalau antum merasa Wahabi punya adab, tarik buku ini dari peredaran. Nah, buku ini tarik dari peredaran. Sampai sekarang, jangankan untuk menarik dari peredaran, dari kalangan Wahabi Al-Kucluki, tidak ada satupun yang istilahnya klarifikasi tentang buku ini. Sedangkan antum tahu sendiri, provokator dan ekstrim Asy'ariyah, gitu. ini Asy'ariyah bagaimana dianut oleh para ulama di seluruh dunia itu paling mayoritas Asy'ariyah Maturidiyah ini. Yang menganut itu bukan muslim cebong-cebong, bukan kelas berudu,
Para ulama-ulama besar ini menganut Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini di sini disesatkan. Punya adab tidak? Ini bukan punya adab namanya, tapi biadab. Ngomong-ngomong punya adab tapi biadab. Bahkan ketika live ada tuh anak kuceluk Wahabi yang bilang bahwa Imam Nawawi dan Imam Al-Baihaqi bajingan Mu'tazilah. Punya adab apa biadab orang kayak gitu? Buku provokator Jawab. itu, buku ekstrim itu, Urusan antum lah dengan Wahabi itu. Saya tanggung berlepas jawab, diri daripada tarik itu. semuanya dari peredaran. Bisa nggak? Suruh Tarik orang Wahabi semua, tarik. masalahnya saya Tanggung berlepas diri jawab. dari itu. Sabar Heru, sabar Heru. Makanya dengarkan baik-baik dari awal saya sudah bicara. Saya berlepas diri daripada kelompok Berlepas antum diri ya. tapi ente membela. Begini. Bukan berlepas diri. Saya tidak membela. Mana saya membela? Sedikit, ya. Mas, this is Sabar. antum ini Oke. dengar dari tadi saya di sini. Baik. Saya coba ya pelan-pelan Pak Hendra. Jadi begini Pak Hendra. Anda mau bersumpah, mau mubahalah sekalipun kalau ketika Anda refleksnya itu dengan cara menyerang kami dengan cara jangan seperti itu, kalian sama saja. Itu kalian secara tidak langsung Anda menyatakan diri bahwa Anda ini Wahabi gitu loh. Kenapa? Oh, enggak. Diksi sabar Pak Hendra. Sabar dulu Pak Hendra. Sabar dulu. Di sini diksi yang Anda pilih itu diksi-diksi yang sering digunakan oleh teman-teman Wahabi. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apakah ulama-ulama kalian sudah sesuai dengan Sunnah gitu? Sesuai dengan Al-Qur'an? Itu diksi-diksi umat agama Wahabi. Saya katakan seperti itu kenapa? Pelan-pelan nih Pak Hendra. Apakah mungkin seorang ulama mujtahid itu menentang Al-Qur'an dan Sunnah? Kan begitu Pak Hendra. Anda tadi bahwasanya apakah kalian ini pengikut ulama gitu. Seakan-akan ulama ini mengikuti daripada hawa nafsunya. Adalah seorang Wahabi gitu loh. Saya tidak pernah mengatakan diri saya Wahabi. Yang pertama. Yang kedua, saya mengatakan saya berlepas diri daripada antum semua. Ya. Saya hanya menyampaikan itu bukan berarti Anda bisa menarik kesimpulan kalau saya Wahabi. Oh. Anda terlalu cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Begini Pak Hendra, saya ulangi lagi ya. Maksud saya begini saudara Yesus, antum kan muslim, ana muslim, saya juga muslim. Inikah yang ingin antum pertontonkan kepada saudara muslim antum? Begini Hendra, pelan-pelan saya ulangi lagi ya. Saya ini saudara muslim antum loh. Baik. Saya akui Anda saudara kami dalam akidah. Oke. Pertama itu kepada Wahabi. Itu Anda yang mengambil kesimpulan. Ente datang di sini. Ente datang di sini ketika kami mengkader Wahabi seakan-akan ente menyalahkan kami. Ya, harusnya sebelum ente naik komal ke sini bilangin sama orang-orang Wahabi tentang buku-buku yang tadi, tarik dari peredaran. Bagaimana dengan Wahabi yang bilang NU Pirqodol lah, Muhammadiyah Pirqodol lah? Kenapa ente nggak ngomong? Lagu lama Begini, Pak Indra. ya, ketika ada orang naik, hei akhi, ini sesama muslim akhi, jangan saling ini akhi. Lagu lama. Oh bahar. Gini. Sudah kenyang kuping saya. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Tahan. Kita ini Allah tahu Ustaz. Pak. Kita Allah ini yahdi. tahu bahwasa kita tahu innamal mu'minuna ikhwatun. Kita tahu kita udah berdewasa, beragama sudah dewasa kami. Sudah dewasa kami. Siapa yang memulai saya ini pengalaman pribadi ini ya. Waktu kuliah udah diserang. Itu udah lama. Sedikit Kurang lebih 2 tahun yang lalu. Gini, yang saya ingin saya sampaikan gini. Gini, Pak Hendra. Begini Pak Hendra. Anda tadi mengatakan kalian pengikut ulama gitu kan. Seakan-akan ulama ini bertentangan dengan Al-Quran, hadis gitu loh. Itu mampu Pak Hendra ucapkan itu loh. Mampu. Coba. Seakan-akan para ulama ini mengikuti hawa nafsunya gitu loh.
Siapa yang kita ikuti, Pak Hendra? Sampai Anda berani berkata seperti itu, Pak Hendra. Diksi ini, kalimat ini digunakan oleh teman-teman Wahabi. Itu loh. Walaupun Anda bertakiyah bahwa Anda bukan Wahabi, tidak masalah bagi saya. Saya langsung bisa tahu label Anda karena diksi yang Anda pilih. Itu loh. Sederhana, silahkan yang lain. Wah, itu kesimpulan antum itu. Ya, saya tadi udah bilang, saya punya pengalaman pribadi langsung dengan teman saya satu alma mater, satu tempat kuliah. Saya diam. Dia bilang apa? Tawasul itu sesat, tidak boleh. Ya, itu salah satunya. Jadi kalau berdoa itu harus langsung ke Allah. Nggak boleh pakai tawasul sesat. Ini nih. Sekarang muncul kuburiyun, penyembah kubur. Bisa Apa saya itu? tampilkan nih kata Wahabi tawasul itu sesat. Ya, ini asani man ja'ala bainahu wa bainallah wa sa'ito yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alaihim kafaro ijma'an. Yang ketiga lebih ngeri lagi. Ini buku karya Muhammad bin Abdul Wahab. Malam yukafir musyrikin au syakka fi kuprihim au sahaha madhabahu ijma'an. Ya, ini sudah pengkafiran. Ini kan bertawasul dengan wasilah orang yang sudah wafat, ini dikafirkan di sini. Dikafirkan. Terus ada orang yang melihat orang yang sedang bertawasul, dia ragu apakah dia musyrik atau tidak. Maka yang melihat itu juga sudah termasuk kafir. Bahaya ini. Itu antum yang bilang bahaya. Kalau saya, argumen antum lawan dengan argumen saja, ndak mesti harus saling caci maki begitu. Tuh. Pak, Di sini caci maki kita akan lawan caci maki, Pak. Data kita lawan dengan data. Hujah kita lawan dengan hujah. Logika kita lawan logika. Silahkan Anda berhujah, silahkan Anda berhujah. Tapi lagi dan lagi, antum harus kedepankan adab kalau antum mau terlihat lebih baik daripada mereka. Pak, apakah Pak Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab itu beradab, Pak? Dengan mengkafirkan Imam Ghazali. Coba lihat itu Pak Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab itu biadab gitu, tidak beradab, Pak. Bayangkan Imam Ghazali jauh lebih dulu dibandingkan beliau kafirkan. Coba. Biadab itu Pak Muhammad bin Abdul Wahab. Biadab itu, Pak. Nah, itu Anda yang Kalau baperan. kami ya, kami ini dari Asy'ariyah, Anda sopan kami segan. Tapi Anda tidak sopan kami hantam. Ya, silakan kamu hantam aja kalau mau memperlihatkan kebodohan antum. Yang bodoh itu, Pak, yang bodoh itu Pak Muhammad bin Abdul Wahab An-Najd, itu Pak Muhammad bin Abdul Wahab itu yang bodoh, Pak. Itu kamu, karena kamu baper dengan itu. Loh, Ngapain tidak, juga Pak. perkataan seperti itu, sama juga dengan perkataan kalian. Muhammad bin 15.000 Abdul Wahab An-Najd ribuan laknatullah kitab alaihi yang antum ajma'in. paparkan di sini, ratusan sampai ribuan kitab kamu paparkan di sini. Kalau itu adabmu tidak kamu perlihatkan, itu sama saja. Tidak orang bisa terima, orang tidak bisa terima itu. Saya cuma merespon kitab daripada karangan Om Muhammad bin Abdul Wahab, Pak Muhammad bin Abdul Wahab An-Najd. Saya cuma merespon itu, Warisan Pak. perselisihan. Apakah warisan perselisihan itu terus ingin antum jaga sampai hari kiamat? Antum tidak ingin Begini. menjadi pembaharu. Begini Pak, yang pembaharu yang terlaknat Muhammad bin Abdul Wahab An-Najd yang dimakan cacing itulah yang memulai masalah ini, Pak. Bagaimana hukumnya mengatakan orang terlaknat? Akhi, Loh, saya tanya dulu. Oke, siapa yang lebih dulu melaknat? Dia melaknat Imam Ghazali, Pak. Iya, saya tanya dulu antum. Tanyakan pertanyaan yang hukumnya sama. melaknat orang? Tanyakan pertanyaan yang sama kepada Pak Muhammad bin Abdul Wahab An-Najd. Kalau dia sudah bisa menjawab, maka saya akan menjawab, Pak. Oh, antum ini orang yang terbiasa dengan kitab, hampir setiap hari dengan kitab-kitab ulama. Tapi adabnya antum jauh Kayaknya Bang Hendra ini pemain baru ya. Jangan bicara adab kalau dari sananya dia tidak beradab, Pak. Jadi itu respon dari ketidakberadabannya Muhammad bin Wahab kepada orang-orang
sesama Muslim. Silahkan begini tadi Andersen ya. Contoh Andersen Berada, tidak akan pernah tunggu merespon dulu, seperti Pak itu, Rindo. Pak. Pak Rindo, tunggu dulu. Saya mau ke Andersel dulu. Andersel, Anda mengatakan tadi, kalau begitu tarik aja nih peredaran buku ini dari peredarannya kan. Kenapa antum tidak bikin buku bantahan saja? Buku bantahan yang bisa membantah semua itu. Bang, bikin. Anda perhatikan, Anda kalau pengen tahu untuk membahas si Yazid yang itu kayak kambing itu, perhatikan, catat nih. Ada karangan Sirajuddin Abbas 4 jilid untuk membantai pemahaman Al-Wahabiyah. Baca itu. Beli kitabnya. Catat. Beli kitabnya karangan Sirajuddin Abbas. Beli kitabnya. Catat, Bang. Bang Hendra. Bang Hendra. Ya. Catat sekarang, beli kitabnya karangan Sirajuddin Abbas. 4 jilid harganya 50 ribuan, 200 ribu itu. Untuk membantai pemahaman itu yang kayak kambing itu jenggotnya. Oke. Ya ini antum ini ya, antum kenapa terlalu sensi kepada manusia seperti itu? Enggak, perhatikan kan saya sudah bilang. Iya, atau antum bilang ya kayak kambing jenggotnya, apa masalahnya dengan jenggot? Antum ini juga. Perhatikan itu. Bukan Emang si jenggot Yazid itu semua tadi ya antum. Bukan Emang si Yazid itu kayak kambing. Maaf. Karena dia sudah lancang, berani, mulutnya kayak apa bedanya dengan antum ini pencaci Ibnu Abbas saja? Bukan. Akhi, ketika Perhatikan dulu. Sampaikan kepada anaknya juga itu. Sampaikan kepada anaknya juga. Saya tahu di Bogor itu di Tanah Baru. Jadi begini, kepada si kambing itu anaknya. Rekam ini. Karena dia sudah berani pelontong kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sedangkan di dalam kitab Ittihab, sarah daripada kitab Ihya, ida utliko ahlu sunnati wal jamaah pal muradu biha al Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dari mulai Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya ketauhidannya mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Makanya jangan heran kalau misalnya pemuda-pemuda daripada NU sekarang bergerak untuk membantai pemahaman yang kami itu. Saya tidak ada urusan gini. Kalau untuk urusan kitab itu gampang aja kalau mau dibeli. Untuk ini masalahnya antum yang mempertontonkan sekarang. Bukan, jadi begini. Orang andai pendosa kata saja kamu tidak boleh pengen dicela tahu, seperti itu, Bades. Andai kata kamu pengen tahu untuk membantai daripada pemahaman si Yazid, beli Terus kitab lagi saya itu. karangan Sirajuddin Abbas. Beli kitabnya. Itu semuanya terbantahkan pemahaman unyil-unyil itu, unyil-unyil Wahabi oleh Sirajuddin Abbas. Bukan masalah kitab itu, masalahnya antum di sini mempertontonkan tidak beradab antum ini. Ya, kalau saya Antum tidak beradab, karena dia sudah tidak beradab dengan ulama-ulama kami. Begini Pak Hendra. Kami ini tahu nggak itu? Kami cuma bereaksi, bukan aksi yang kami tunjukkan ini bukan aksi Pak. Kami reaksi Pak. Dengar baik-baik ini Pak Hendra. Kami reaksi bukan aksi Pak. Kami hanya merespon daripada ulah kalian gitu loh. Seandai kata kalian diam, kalian damai sama kami itu tidak ada masalah gitu loh. Di mana coba kita lihat ya Om Yazid Jawas. Om Yazid Jawas itu mengarang ya, coba semua firqah bagi di luar dia itu sesat. Tetapi uniknya ini, dengar ini Pak Hendra. Mujassim tidak disesatkan oleh Om Jawas. Kenapa tidak disesatkan? Karena beliau sendiri pemahaman Mujassimah. Gitu loh Pak Hendra. Sementara Mujassim ini sepakat ulama-ulama kita, para a'immah kita, bahwa Mujassim ini sesat dan menyesatkan. Bahkan tidak sedikit para ulama kita mengatakan itu keluar dari Islam. Gitu Pak Hendra. Kenapa Pak Yazid Jawas tidak menyesatkan pemahaman Musabbihah Mujassim? Kenapa? Coba tolong rasional lah Pak Hendra. Sederhana Pak Hendra. Silakan yang lain Pak. Ya Yandir silakan. Justru saya ini sangat rasional ini karena saya melihat fakta yang ada sekarang ini saat saya berdiskusi dengan antum semua.
Kenapa, Pak? Rasional apanya, Pak? Ente belum lihat Komal Wahabi seperti apa. Komal Wahabi, contoh di Komalnya Sultan Mataram bilang orang-orang Aswaja itu tidak iman kepada ayat Al-Quran. Apa itu, Pak? Bagaimana kalau Menyebutkan faktanya tidak memang begitu. seperti itu? Karena saya biasa diskusi dengan Pak Kiai. Waduh, Cuman Anda membenarkan kalau berarti itu- kan? Ya, Andir, Tidak, saya tidak membenarkan. Bagaimana kalau Masa? faktanya memang begitu? Oh, Saya jadi katakan- faktanya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mengimani ayat Al-Quran. Itu Nah, fakta yang bagaimana? bodoh. Gini, Yang bagaimana bodoh. kalau faktanya seperti itu? Kak, begini Emang Pak. Yang kalau- faktanya Bukankah- begini Pak. Gini Mas, this is me. Betapa banyak kata Allah orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Seharusnya antum melakukan. Jadi Baik, ulama-ulama besar ini. yang berakidah Asy'ariyah tidak mengimani ayat Al-Quran. Ini Ulama jangan besar Ahlussunnah wal Jamaah Perhatikan dulu. tidak beriman kepada Al-Quran. jangan sampai debat ini tidak bermutu. Yuk kita bongkar masalah Maulidan lah. Ngapain lah ngok curhat-curhat di sini lah, tidak bermutu. Bawa Nggak data, apa-apa bawa ini. kita lah. Ngapain? Ini host, Pak Hendra ini sebenarnya sudah macet, sudah tidak bisa melawan dalil-dalil kita. Cuman dia sekarang jadi playing victim, seakan-akan dia korban gitu loh. Modenya sekarang seperti itu. Wah, teman-teman. saya tidak blame victim. Anda yang merasa kalau saya macet. Saya tidak macet ini. Saya justru turunkan saya punya Oke. bahasa sedikit ini. Saya Oke. tidak macet. Sama-sama Saya di orang memang di sini Sulawesi kata nih, Pak kebiasaan Hendra. antum buktinya. Kalau saya Sama-sama di orang agak Sulawesi, Pak Hendra. sedikit. Pak Hendra, sama-sama di Ya orang Sulawesi, Pak sama-sama Hendra. orang Sulawesi. Dan Iya. saya tahu. Kutanya Iya, kita baik sama-sama orang pelan-pelan Sulawesi. ini, pelan-pelan Pak Hendra, pelan-pelan ini sama kita. Pak Hendra, pun naik teh kau parioloi, tenak pakam negara kisen gitu. Naik perol pakam negara naik. Sejak kanji. Pusing kanji. Iya, nah kisen Iya, Pak. nih palet tuh. Saya buktikan kepada Anda ini orang Wahabi. Ini adalah salah satu ulama karismatik di daerah Jawa Barat. Besarkan host. Host bisa dibesarkan. Tunggu ini Mas, lagi macet ini. Saya nggak bisa. Coba besarkan host. Nah, ini typingan Wahabi ini. Mama Gentur. Mama Gentur ini adalah salah satu ulama besar di daerah Jawa Barat. Ribuan murid-muridnya yang sudah jadi ulama. Ribuan murid-muridnya yang sudah jadi kiai. Apa yang dia bilang? Mama Gentur simbol kemusyrikan, simbol kesyirikan. Terus typingnya di bawah apa? Berani nggak nyet katanya. Ini yang kamu sebut beradab. Ini orang-orang biadab, nggak punya akhlak. Iya, kalau itu biadab. Kalau saya sepakat kalau dia mengatakan biadab. Kalau seperti itu ya saya juga akan mengatakan biadab. Makanya dari awal saya mengatakan kebanyakan saya Wahabi berlepas kayak gitu. pada golongan antum itu. Pakam mana tengku. Kamai gitu mengkasal. Yang di sini yang dicela, daeng. Yang di sini yang dicela daeng. Adabnya. Biar orang Wahabi kalau tidak beradab ya sudah dilibas. Tapi antum juga jangan itu. Gini Pak, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Setuju? Setuju. Kenapa kami keras kepada mereka? Karena itu mereka sudah keterlaluan kepada guru-guru kami, kepada orang-orang kami, kepada orang-orang yang kami muliakan. Sekarang saya mau tanya Andir. Kalau berdasarkan risalah Al-Quran, kalau misalnya ada perselisihan seperti ini, bagaimana pandangan Al-Quran? Oke, paruddu ilallah wa rasulih. Nah, kalau tidak bisa lagi, Paruddu ilallah wa rasulih itu buat siapa? Buat yang bodoh apa buat yang alim? Jadi Jangan sekarang ini curhat nih. Jadi Mentang-mentang sekarang ini- kalimat paruddu ilallah wa rasulih.
sekarang Jangan ini mentang-mentang ada parudu ilallah wa rasuli. Sekarang Kapasitas ini- kita sebagai apa? Jangankan Sekarang ini, Bang Hendra, hafal hadis, Bang Hendra Al-Quran aja perhatikan. hatam. Bang Hendra, Itu memangnya apa? Hendra. Itu Al-Quran hanya untuk ulama kah? Bang Hendra, Itu kan bagi orang yang berakal, semua kita sama-sama Hendra. semua bisa untuk ke situ. Betul, untuk orang yang berakal. Apakah orang yang berakal itu mempunyai kapasitas untuk memahami Al-Quran dan hadis? jadi perhatikan nih. Jadi gak levelnya ngomong-ngomong Quran. Perhatikan, gak level kita, belum mampu kita. Jadi begini, enggak. Kalau misalnya ada yang janggal, tanyakan dalilnya kepada kami. Mau tanya apa? Ayo. Jadi jangan curhat. Ini gak ada berfaedahnya ngomong ke situ ngomong. Kalau gitu. Nggak ada yang curhat ini Mabes, Bukan. nggak ada curhat. Saya cuma nasihati Jadi antum, antum pertanggungjawabkan semua perkataan antum di hari kiamat itu, Mabes. Iya, Semua akan mempertanggungjawabkan, tidak akan ada yang lolos. Tuntut, bukan mempertanggungjawabkan ucapan saya. Iya, gitu. Ingat nggak sih itu antum pertanggungjawabkan semua perkataanmu itu di hari kiamat. Saya akan tuntut Albani, Syekh Utsaimin, Muhammad bin Abdul Wahab. Saya akan tuntut di depan Allah. Semuanya saya akan tuntut di depan Tuntut, Allah. ini maksud tuntut sudah antum semua itu saling menuntut. Iya, Termasuk ente, saya tuntut nanti di akhirat. Ya Allah. Allah. Tuntut saja. Saya tuntut. Perhatikan nih, catat rekaman saya nih. Di Randa akan saya tuntut karena sudah berani lancang. Allah punya kaki, lalu mengkerut. Allah punya tangan. Tuntut aja itu urusanmu itu. Iya. Saya akan tuntut demi Allah. Ngapain saya ke pesantren kalau tidak untuk bisa membantai orang-orang Wahabi Al-Qudsluki. Jadi begini, jadi ini ranahnya mau apa? Mau curhat apa mau diskusi? Coba lontarkan, tanyakan dalil kepada kami. Dan itu judulnya Maulid. Antum bertanya, antum suruh diskusi. Iya sekarang Kejang-kejang sekali kalau di Assalamualaikum, host. antum ini. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Lapang dada sedikit Mabes kalau dinasihati Mabes. Jadi begini, Bang Hendra, Anda mau menanyakan tentang dalil Maulidan? Kenapa saya menyebutkan orang yang membedakan Maulidan itu lebih daripada anjing? Mau menanyakan kepada saya? Silahkan antum paparkan. Assalamualaikum. Oke, oke. Jadi begini, saya akan memaparkan. Tolong ini jelaskan soal dalil, host. Jadi begini, Minta tolong ini, host. saya mau memaparkan ya. Apa namanya? 5 menit. Nanti bantah, silahkan. Yang pertama contoh anjing nih, kan judulnya anjing nih. Anjing dikasih makan pagi dan sore oleh yang mengurus. Anjing itu tidak mau berani untuk menggonggong orang yang sudah kasih makan pagi dan sore. Anjing saja sudah punya naluri, sudah tahu berterima kasih. Kedua, negara Republik Indonesia ini dibangun dengan mengeluarkan daripada jasad, mengeluarkan daripada ruh, mengeluarkan daripada darah untuk kemerdekaan Republik Indonesia, memperjuangkan negara Republik Indonesia. Negara saja tidak sanggup untuk melupakan, bahkan sekarang akan diperingati 17 Agustus untuk menandakan bersyukur terhadap siapa? Pahlawan. Padahal itu cuma kenikmatan di dunia. Ketiga, andai kata kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, jasa siapa? Jasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Apakah pantas seorang muslim kita melupakan jasa yang begitu besar yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan yang keempat, bukan saja seorang para sahabat, bukan seorang para tabi'in, bukan seorang level nabi, bukan level ulama, bukan seorang level mujtahid tarjih, mujtahid muntakil, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki yang merayakan Maulid Nabi. Allah sendiri merayakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik Dari alaihi. mana? Sallu ala Dari Nabi mana Muhammad. istinbatnya? Dari mana istinbatnya? Perhatikan. Ketika kelahirannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertepatan dengan cucungik Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi dengan bertepatan kelahiran Rasulullah menghancurkan cucungik Abraha bertepatan dengan kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikroman li maulidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Padahal Allah mampu untuk menghancurkan Raja Abraha itu sebelum kelahiran Kanjeng Nabi, mengkudroh dan irodatkannya Allah dengan tanjiji hadisnya, jangan tanjiji kodimnya, dengan soluhi kodimnya Allah Subhanahu mampu untuk membantai daripada itu orang yang ingin menghancurkan Ka'bah Raja Abraha. Tapi kenapa bertepatan dengan kelahiran Kanjeng Nabi? Ikroman li maulidin Nabi. Bukan ulama lagi yang memuliakan kelahiran Rasulullah, Allah sendiri. Makanya saya akan tuntut, makanya yang tadi saya analogiskan, anjing saja sudah punya naluri. Bagi siapa saja orang yang terus membinakan acara maulid, otaknya lebih daripada anjing. Anjing saja sudah punya naluri. Karena Allahu anjing Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik kalau alaihi. pengen dalil saya akan uraikan. Kalau pengen dalil dari Al-Qur'an. Kul bipadlillahi wa birahmatihi fabidzalika yafrahu. Kul itu fil amar, asalnya itu ukul. Pindahkan barisnya siwu kepada qaf, ukul. Buang siwunya, ukul. Buang si hamzah, kul. Muhatabun minhu kakul binakli wa hadfi hadfi wa anil akhir. Kalau secara ilmu daripada usul fikihnya, wasigotul amri ida utliqo an tujurida anil qorenah tansurifu bil wujub, wajib oleh kamu Muhammad sampaikan bipadlillah. Apa yang menjadi padol Allah, yaitu Al-Qur'an, yaitu ilmu. Apa menjadi daripada rahmat Allah, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan adalah Rasulullah yang memperjelaskan Al-Qur'an, yang memperjelaskan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kul bi fadlillah, dengan ilmu Allah, dengan adanya Al-Qur'an, dengan ilmu Allah, dengan padol Allah, dengan rahmat Allah, dengan adanya Kanjeng Nabi, pabidalika pal yaprahu. Yaprahu itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu termasuki oleh lam amar, amrun wa nahyun imbihi lama tasil aula wa sakin iya sih kali tamil. Pal yaprahu, paknya itu jawab full, jawab amar. Pal yaprahu, maka harus bergembira dengan adanya Al-Qur'an, dengan adanya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya santai-santai saja dengan kelahiran Kanjeng Nabi, itu lebih daripada binatang. Kelahiran kucing, kelahiran anak sendiri, gak tahu itu apakah jadi bangsat, apakah jadi jenderal, apakah jadi ulama, apakah jadi kiai. Itu anak kalau lahir gembira, kita anak kita. Kenapa kelahiran Kanjeng Nabi, orang yang merayakan maulid Nabi, membaca sirah nabawiyah disebutkan orang makan asup neraka? Saya bantah itu pemahaman. Makanya lebih daripada anjing. Kul bi fadlillahi wa birahmati fa bidzalika fal yafrahu. Itu secara daripada Al-Qur'annya. Kalau misalnya ada yang tidak sependapat, ini kita diskusi berdua dengan saya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bagaimana itu Pak Indra? Jadi jelas ya, selain Begini, kalau hanya menarik seperti itu, saya belum bisa percaya sama Mabes. Kenapa saya mengatakan begitu? Dia masih merokok. Seharusnya kalau lari ke rokok lagi nih, lari ke rokok lagi. Jangankan pendapat Iya. Mabas, pendapat Imam Syafi'i saja ditolak oleh Wahabi, pendapat Imam Malik ditolak. Katanya ulama bisa salah, ulama tidak maksum, betul. Alhamdulillah, Ulama tidak maksum, betul. Ulama bisa salah, tapi ketika mereka mendengar kalam ustadznya, biarpun tanpa data, tanpa dalil, dianggap suatu kebenaran seakan-akan taklik buta namanya itu Yai Andir, taklik buta itu namanya. Boleh izin Boleh, ini boleh. silakan calon kiai. boleh. Ini lebih saya dengarkan ini kalau calon Padahal murid wali saya bicara ini. itu. Oh, saya calon Padahal wali, saya ini. bukan. Saya tidak sepakat kalau this is me Guru Hamdan. Gas Hamdan, gas. Hamdan. Gimana? Ya, gimana? Gas. Bro Hendra, gimana? Jadi gini, Gimana pendapat antum, Ustaz? Saya tafadhol. gimana pendapat saya, maksudnya gimana? Coba Bro Hendra. Nah, pendapat antum ketika orang yang hampir setiap hari berinteraksi dengan kitab tapi tidak menunjukkan adab, bagaimana itu? Maksudnya adab yang kurang bagus apa gimana? Iya seperti itu kah? Oh, seperti Kita itu. dibela Misalnya lisannya. Mau Iya, dibela bentar sama ya, yang izin tidak. ya. Gini loh, saya mencoba mencari titik temunya ya. Udah kok doubling begini ya? Enggak usah, di sini nggak doubling. Tes. Oh enggak ya. Baik, izin ya teman-teman ya. Dari tadi saya mute ya, host izin ya.
Ya. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamdan Syukron Al-Bantani, calon wali ya. Amin. Nggak apa-apa ketawa, nggak apa-apa. Jadi gini, Santri kali. hah? Gimana? Wali aroma. Saya masih calon. Ini sudah dengarkan calon wali. Ini orang bilang calon wali, sudah kejang-kejang dia ini. Anu sekali ini, terlalu sempit hatinya, tidak bisa dari lapang dada. Banyak-banyak baca doa Nabi. Biarkan Hamdan dulu, Hamdan ngomong. Lanjut, ini Hamdan ini muridku. Lanjut Hamdan. Iya baik, izin ya. Baik, klarifikasi dulu teman-teman. Kamu muridnya di sini kah? Oh, saya kurang tahu ya. Jangan, memang kamu bilang-bilang saya muridnya di sini. Lanjut. Sudah saya tidak terima lagi ilmu itu. Diam ente, diam. Jadi memang jadi nih doubling lagi. Kalau saya ngomong kok doubling ya? Apa suara saya terlalu bagus begitu? Pakai ajian uluk-uluk Nabi Daud. Enggak, normal. Ayo, aduh, kelamaan mau ngomong. Oh iya, siap. Nggak sabar ya mendengarkan calon wali bernarasi. Oke, baik, saya lanjut ya.